Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya telah dijelaskan bagaimana contoh kasus analisis korelasi linier sederhana apabila datanya merupakan data rasio atau analisis menggunakan koefisien korelasi Pearson. Nah, sekarang kita akan bahas contoh kasus yang kedua, yaitu apabila datanya memiliki skala pengukuran ordinal atau data ordinal, maka harus menggunakan koefisien korelasi Rayne-Sperman. Contoh kasus 2 ini kita bisa lihat manajer sumber daya manusia pada PT DZH memberikan penilaian atau skor kepada 10 orang karyawan untuk motivasi dan kinerjanya. Nah, misalkan dibagikan kuesioner bagi beberapa pertanyaan dikasih 5 pilihan jawaban misalnya dengan skala Likert, sangat tidak setuju, sedang atau ragu-ragu, setuju dan sangat setuju, kemudian diberikan skor 1 sampai dengan 5. Nah, kemudian direkap dan totalnya kira-kira seperti ini. Nah, misalkan karyawan pertama itu motivasinya total skornya adalah 82. Ternyata untuk kinerjanya total skornya lebih kecil, 79. Namun untuk karyawan kedua total skornya 75 tapi kinerjanya lebih besar, 80. Dan seterusnya sampai dengan data ke-10. Nah, di sini yang dapat kita lakukan adalah menganalisis nilai koefisien korelasi Rayne-Sperman karena datanya adalah data ordinal, di mana angka-angka 82, 75 dan seterusnya ini memiliki arti tingkatan nilai besar atau kecil satu sama lainnya, tetapi jarak dari satu angka ke angka yang lain tidak jelas. Misalkan saja si A itu motivasinya nilainya 60 misalkan ya, si B juga sama 60. Nah, itu kan bisa jadi sebetulnya berbeda gitu ya motivasinya gitu. Jadi tidak persis sama gitu ya. Kemudian dari 60 ke 70 juga untuk kasus yang lain misalnya ada juga 60 ke 70 itu nggak sama persis seperti itu ya. Jadi, nah ini hanya memiliki skala ukur ordinal saja. Menghitung nilai koefisien korelasi Rayne-Sperman menggunakan rumus R sama dengan 1 dikurangi 6 dikali sigma D kuadrat dibagi dengan N dikali dalam kurung N kuadrat min 1. Nah, di sini kalau kita lihat R-nya dikasih simbol kecil S ya untuk membedakan kalau ini koefisien korelasi Rayne-Sperman. Sebetulnya sama aja, ini nilai koefisien korelasi. Mau disimbolkan R juga boleh ya. Nah, kemudian D-nya, D itu adalah selisih pasangan ranking. Nah, oleh karena itu, sebelum menggunakan rumus di atas, data dari kedua variabel yang akan diukur hubungannya diberi ranking. Kalau berian ranking itu bisa dari data yang terbesar, misalnya terbesar di data motivasi dikasih ranking 1. Nah, kemudian kinerja juga sama, terbesar dikasih ranking 1 atau diurutkan dari data yang terkecil, silakan saja. Namun harus sama, kalau motivasi dikasih ranking dari data terbesar ke terkecil, maka kinerja juga harus dari data terbesar ke yang terkecil. Mari kita sama-sama hitung nilai koefisien korelasinya, kita gunakan rumus ini ya. Bagaimana telah disampaikan sebelumnya, kalau ada rumus sigma seperti ini, kita hitung dalam bentuk tabel atau kolom. Nah, tentu saja kolom pertama adalah nomor urut data. Kita data punya 10, berarti 1, 10, baris terakhir
itu selalu untuk sigma. Nah, kemudian di sini kita punya dua data. Anggaplah misalnya untuk motivasi dikasih simbol X, kemudian 75, 80, 89. Selanjutnya kita beli ranking. Kalau kita sepakat misalnya pemberian ranking itu dimulai ranking satunya dari yang terbesar skornya misalnya ya. Nah, jadi paling besar tentu di sini adalah 89. Ranking ketiganya, 85 ya, masih ada 85. Kemudian ranking ketiganya adalah 82. Ranking ke-9-nya untuk skor 63, ranking paling buncit ke-10 untuk skor 60. Oke, selanjutnya variabel Y-nya, atau kita sepakati variabel Y-nya adalah untuk kinerja 7984. Nah, sekarang kita buat lagi rankingnya. Kita berikan ranking. Ranking Y. Nah, kita sepakat tadi yang terbesar ya. 79 terbesar di Y ini adalah 89. 89 ranking pertama 89, ranking keduanya 84. Nah, selanjutnya kita hitung nilai D-nya. D itu adalah selisih ranking. Oke. Kita ketahui ranking X untuk data yang pertama adalah 3, ranking Y data yang pertama adalah 5, berarti 3 dikurangi 5, selisihnya adalah negatif 2. Kemudian D yang kedua adalah 6 kurangi 4, 2. 2 kurangi 1, 1. Kemudian 7 dikurangi 8, negatif 1. 5 dikurangi 7, negatif 2. Nah, selanjutnya kita harus hitung nilai D kuadrat, karena kita akan mencari nilai sigma dari D kuadrat. D kuadrat berarti D dikuadratkan. Negatif 2 dikuadratkan 4. 2 dikuadratkan 4. 1 dikuadratkan 1. Negatif 1 dikuadratkan 1. Negatif 1 dikuadratkan 1. Kita jumlahkan. 4 ditambah 4, 8. 8 ditambah 1, 9, tambah 1, 10, 14, 15, 16, 20, 21, 22. Jadi sigma dari D kuadrat adalah 22. Mari kita masukkan ke sini. Ke rumus ini sama dengan, kita copy paste saja ke sini. Nah, 1 dikurangi 6 dikali saja ya. Sigma D kuadrat. Sigma D kuadrat sudah ketemu 22 nilainya. Berarti 6 dikali 22. Dibagi dengan N-nya. N itu banyaknya data, ada 10. Dikali dengan N kuadrat. Berarti 10 kuadrat 100 dikurangi 1. Nah, 6 dikali 22. 132. Kemudian 100 dikurangi 1, 99. 99 sama dengan 1 dikurangi 132 dibagi 990 berarti ya. Hasilnya adalah 1 dikurangi 0,13. Nah, baik. Nah, dengan demikian setelah diperoleh nilai
koefisien korelasi atau R 0,867 kita analisis. Ini kita hapus saja, tadi kita sebagai alat bantu saja. Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai koefisien korelasi antara motivasi dengan kinerja karyawan pada PT EZH sebesar 0,867. Nilai koefisien korelasi tersebut positif dan berada pada rentang nilai, kita lihat di sini berada pada rentang nilai berapa? 0,867 berada pada rentang nilai 0,81 sampai dengan 0,99. Berarti terdapat hubungan yang sangat kuat, berada pada rentang nilai 0,81 sampai dengan 0,99. Dengan demikian, maka dapat diinterpretasikan atau ditafsirkan bahwa terdapat hubungan, kalau positif itu berarti berbanding lurus. Kalau di antara 0,81 sampai 0,99 berarti yang sangat kuat antara motivasi dengan kinerja karyawan pada PT DZH. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.